Selamat siang buat pemirsa semua dimanapun berada. Salam kenal, saya Lina dari Media Discovery. Di sini kami menyediakan ruang diskusi dan informasi tentang hukum. Di sini alhamdulillah kami ditemani oleh narasumber kita, oleh Ibu Era. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Salam kenal, salam bahagia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ya, Ibu. baik Ibu, kami persilakan untuk memperkenalkan kepada pemirsa semua. Baik, salam kenal semuanya pemirsa. Saya Era Puspita, SSCMH CPM. Saya seorang advokat aktif ya yang senantiasa beracara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di pengadilan-pengadilan lainnya. Dan saya juga mediator non hakim di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dan kemudian saya juga salah satu tim advokat dari kantor hukum Yusri Dahlan SHMH, Hamdal SH dan rekan yang beralamat di Jalan Pertanian, Kecamatan Mandau, Kota Duri, Kabupaten Bekasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber kali ini. Semoga saya bisa memberikan sedikit masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman saya tentang masalah hukum. Terutama pemirsa, karena saya selama ini bergelut dalam perkara hukum keluarga, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan keluarga akan saya sedikit jabarkan di dalam diskusi hukum kali ini. Ya, baik. Nah, kita selanjutnya gini Bu Era, kita mau bertanya-tanya nih kan, minta penjelasannya. Sekarang ini kan zaman-zamannya KDRT itu terselubung. Jadi kebanyakan ibu-ibu yang kena KDRT itu kebanyakan yang korbannya perempuan. Ya. Jadi masyarakat ini kadang-kadang dia agak takut gitu untuk menjelaskan itu karena kadang-kadang dia ada ancaman, gitu kan. Ada ancamannya, jadi penuh rasa takut ya. Yang saya pertanyakan di sini, masuk kita gini, yang sudah kena KDRT dan dia mungkin sudah mengalami, dia sudah diproses. Nah, kita minta solusinya gimana jalan ke depannya yang sudah kena KDRT itu untuk bersatu kembali, dan untuk ke depannya bagaimana, apakah dia nanti dia bikin surat perjanjian atau dia bikin apa gitu. Mohon penjelasannya. Baik Ibu, memang benar ya, masalah kekerasan dalam rumah tangga ini kan masalah domestik ya Bu ya, masalah yang privacy, yang terselubung, yang hanya anggota keluarga saja yang tahu. Dan terkadang bagi perempuan, karena kan perempuan nih yang selalu menjadi korban KDRT, biasanya perempuan ini memiliki banyak sekali hambatan dan rintangan untuk mereka speak up ya tentang KDRT yang mereka alami. Dan ini banyak berbagai faktor, salah satunya karena takut ya. Yang kedua, ini kan masalah KDRT ini kan biasanya dilakukan oleh pihak suami ya, pihak suami kepada pihak istri. Dan pihak istri ini kebanyakan mereka ingin menyelamatkan rumah tangga mereka, masih ingin tetap menyelamatkan rumah tangga mereka, dan tidak ingin masalah rumah tangga mereka ini mencuat ke publik, kan seperti itu. Karena dengan melakukan contohnya lah pelaporan ke kepolisian dengan adanya tindakan KDRT dari pihak suami, ini secara serta-merta kan juga akan menggadaikan privasi rumah tangga mereka juga. Dan kebanyakan pihak-pihak istri ini tidak ingin permasalahan rumah tangga yang seharusnya privasi gitu kan akan menyebar luas seperti itu. Dan bagaimana pula ya cara menyelesaikan perkara seperti ini. Masalah KDRT ini kan bukan masalah sepele ya Bu ya, dan ini sangat memiliki dampak negatif yang sangat meluas, yang tidak hanya pada istri, tetapi juga pada anak-anak. Karena istri ini akan mengalami dampak negatif yang tidak hanya fisik ya Bu. Karena KDRT ini kan tidak hanya bentuknya fisik ya, tapi juga psikis. Tapi kebanyakan wanita yang sudah mendapatkan KDRT atau seperti pemukulan secara fisik gitu kan, secara otomatis mental juga kena gitu, secara psikis juga kena, sehingga itu dapat mempengaruhi
kehidupan sehari-hari si istri ini. Dan apabila kehidupan seorang istri sekaligus seorang ibu ini terganggu karena adanya KDRT tersebut, hal ini juga akan mengganggu bagaimana seorang ibu untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi ini dampaknya sangat meluas. Jadi apabila terjadinya KDRT di dalam rumah tangga, menurut saya seorang wanita itu jika tidak berani untuk melaporkan secara hukum ya, seperti melaporkan ke kepolisian, setidaknya cari orang yang bisa dipercaya untuk mendapatkan solusi, setidaknya perlindungan, seperti itu. Jika ingin mendapatkan solusi yang terbaik, banyak kok wadah ya yang bisa menolong banyak wanita-wanita korban KDRT ini. Seperti halnya saya sebagai mediator ya Bu ya. Mediator non hakim ini kan kita tidak hanya menyelesaikan perkara-perkara yang sifatnya di pengadilan saja, tapi perkara yang berada di dalam masyarakat secara umum kita juga dapat menyelesaikannya. Bisa saja mereka itu bertanya kepada teman terdekat atau langsung kepada mediator yang berada di wilayah tersebut bagaimana cara menyelesaikannya. Benar sekali seperti Ibu tadi. Kalau di dalam mediator non hakim biasanya kita akan memanggil mereka untuk datang ke kantor atau mungkin kita akan melakukan mediasi ya kepada kedua belah pihak. Bisa saja nanti supaya adanya perdamaian, ada janji dari pihak suami untuk tidak melakukan KDRT lagi, kita bisa membuat perjanjian dan kesepakatan seperti itu. Baik Bu Era, tadi saya menanggapi penjelasan dari Bu Era tadi tentang masalah perjanjiannya. Misalnya perjanjian, jadi di antara kedua belah pihak ini ada di salah satu dia nggak mau perjanjian itu, melakukan perjanjian. Sedangkan istri ini dia masih mempertahankan untuk kebaikan rumah tangganya. Jadi dia bagaimana mungkin dia mempertahankan masalah anaknya atau masalah yang lain-lain lah. Jadi jelaskan untuk kita ya, ini supaya masyarakat ini yang rumah tangga yang sering kena KDRT itu bisa tahu dan bisa untuk menanggulangin yang seorang suami yang suka KDRT. Baik, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Jadi Bu, terkait seorang suami yang tidak mau nih membuat kesepakatan ya Bu ya, ataupun ketika didamaikan telah terjadilah ini kesepakatannya di antara mereka berdua, di mana salah satu klausul usul perjanjiannya bahwa suami tidak akan mengulangi lagi tindakan KDRT atau pemukulan gitu kan. Namun pada saat berjalannya rumah tangga itu kembali, lalu suami ini ke-trigger kembali untuk melakukan KDRT. Saya bisa memahami Bu, karena secara psikologis seorang tidak terbatas laki-laki dan perempuan. Secara psikologis, jika seorang itu sudah memiliki kebiasaan untuk melakukan suatu tindakan itu secara berulang-ulang, maka itu akan menjadi perbuatan yang refleks yang akan selalu dilakukan olehnya. Jadi apabila suami itu melakukan perbuatan lagi, contohnya melakukan pemukulan lagi kan pada istri, dan biasanya suami tersebut akan susah tuh Bu untuk memendam itu, karena biasanya kan kalau emosi langsung pukul gitu kan, langsung nampar gitu kan, dan ternyata terulang lagi. Dalam hal ini kita tidak akan bisa berpatokan kepada kesepakatan itu lagi. Walau bagaimanapun si istri harus tetap berani ya untuk mencari perlindungan. Yang pertama perlindungan, kita tidak harus berpikir untuk melakukan laporan. Setidaknya kita perlindungan ke dinas perempuan gitu kan, ke PPA gitu, perlindungan perempuan dan anak, dan itu semuanya ada ya Bu ya, di setiap daerah pasti ada gitu kan, di unit pelayanan terpadu PPA itu untuk perlindungan korban, khususnya korban KDRT. Jadi setelah mendapatkan perlindungan tersebut, maka si istri akan mendapatkan advokasi gitu kan. Tidak hanya perlindungan ya Bu ya. Jadi istri juga akan mendapatkan advice juga di sana, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai korban KDRT yang kasusnya berulang, di mana sudah buat perjanjian masih terus diingkari oleh pihak suami, maka istri itu sebenarnya
memiliki beberapa opsi untuk melakukan upaya ya. Kalau di dalam hukum sendiri bisa melakukan laporan ke kepolisian, terusnya yang kedua bisa melakukan laporan ke secara perdata ya ke pengadilan gitu kan. Karena Bu yang harus diingat ya, termasuk para pemirsa semua, jika kita mengajukan perkara ke pengadilan itu tidak serta-merta kita akan mendapatkan putusan perceraian saja. Karena di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama terkhusus tentang perceraian, hakim itu akan selalu mengupayakan adanya perdamaian. Di situ pula lah di mana hakim itu memaksimalkan kinerja mediator non hakim agar pasangan yang sedang bertengkar atau pasangan yang mengalami cekcok rumah tangga terkhusus masalah KDRT ini akan kembali dievaluasi seperti itu. Kalau ada perjanjian sebelumnya akan dievaluasi kembali, dan kemudian dari pihak mediator non hakim termasuk hakim juga itu akan mengupayakan agar rumah tangga ini tidak berakhir dengan perceraian seperti itu. Lebih kurang begitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya tadi penjelasannya. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana kalau misalnya perjanjian itu tidak terlaksana? Apa upaya yang dilakukan oleh seorang istri? Gitu. Baik. Nah, baik. Terkait perjanjian yang tidak terlaksana, itu perjanjian yang isinya tentang sepakatan ya dengan suami agar tidak melakukan lagi tindakan KDRT terhadap istri seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya banyak sekali opsi yang diberikan kepada istri. Salah satunya bisa melakukan laporan pidana, dan kemudian bisa mengajukan gugatan cerai ya ke pengadilan agama, ataupun bagi yang non-muslim ini ke pengadilan negeri ya. Dan bagaimana nih, ini kan sebetulnya yang terfokus kepada kita dari pihak istri ini sebetulnya masih ingin mempertahankan gitu ya. Tapi kita bisa juga menjadikan, contohnya nih, mengajukan gugatan. Itu kita bisa dijadikan sebagai salah satu strategi ya. Karena kan di dalam pengadilan itu seperti yang saya katakan tadi, manfaat atau fasilitas yang kita dapat dari pengadilan itu kan nggak hanya mengabulkan perceraian saja, namun banyak juga pasangan-pasangan yang juga berhasil damai di sana, kan seperti itu. Jadi apabila tidak berhasil damai lah, contohnya kita muslim ya Bu ya, mengajukan seorang istri mengajukan gugatan cerai, kemudian tidak berhasil damai, si suami tidak mau juga berubah dari tingkah lakunya atau dari tindakan yang suka KDRT tersebut, maka kita akan evaluasi kembali apakah si istri ini sudah di KDRT ini memang benar memiliki bukti. Contohnya bukti yang diterima hakim itu adalah bukti yang paling utama itu seperti bukti visum, kan seperti itu. Yang kedua, apakah ada saksi, minimal itu saksi 2 orang Bu, yang mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan oleh suami. Dan apabila istri belum mengantongi 2 alat bukti tersebut, maka si istri harus menjalankan pisah rumah dulu selama 6 bulan. Jadi kalau kita sinkronisasikan Bu ya dengan perkara KDRT, jadi ini sebenarnya sebuah solusi juga. Jadi sebelum istri itu mengajukan upaya KDRT, sebetulnya ini berhubungan juga ya dengan solusi yang saya sampaikan tadi, di mana si istri kalau memang tidak mau bercerai, masih ingin mempertahankan rumah tangga walaupun suami KDRT, ya salah satu langkah yang pertama adalah kita mencari orang dulu yang terpercaya, dan kemudian kita mencari perlindungan, kalau ada keluarga, minta perlindungan keluarga, dan harus pisah rumah dulu. Jadi kalau selama pisah rumah itu suami ada berubah gitu kan, dan itu mungkin akan bisa menjadi tolak ukur bahwa rumah tangga tersebut bisa dipertahankan. Tapi kalau misalnya selama 6 bulan itu, ya setidaknya 6 bulan atau 3 bulan ya, ketika pisah rumah itu suami tidak ada berubah, ketika akan diperbaiki masih juga melakukan KDRT, dan itu juga bisa menjadi pedoman bagi seorang istri untuk melanjutkan perkara itu, bisa melalui jalur pidana ya,
laporan ke kepolisian atau mungkin ke pengadilan melalui gugatan perceraian. Jadi sebetulnya banyak sekali celah ya Bu ya bagi seorang istri untuk mempertahankan rumah tangga. Namun yang namanya tabiat seorang suami yang suka melakukan kekerasan itu sebetulnya sudah menjadi tabiat ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah psikis dan psikologi, seharusnya seorang suami yang melakukan KDRT ini sebenarnya karena ada masalah kejiwaan dalam diri dia. Seharusnya sih kita seorang istri ya, contohnya saya seorang korban KDRT, saya harus bisa gitu berdialog kepada pihak keluarga suami agar si suami ini bisa di-asesmen gitu ke psikolog atau bagaimana untuk diperbaiki kejiwaan dia dan seperti itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, tabiat KDRT itu adalah tabiat refleks jika memang dia memang biasa melakukan perbuatan tersebut seperti itu saja itu. Baik, Ibu Era, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas waktunya. Ini minta kita di ujung acara ini saran apa untuk dikasih tahu ke pemirsa semuanya untuk rumah tangga ini. Oke Bu Lina, baik kepada pemirsa semua, ini terfokus ya kepada pasangan rumah tangga baik suami maupun istri. Rawatlah rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Jika seorang suami, kita tahu ya Bu ya, suami itu lebih kuat ya, lebih kekar, lebih bertenaga, tapi jangan dijadikan itu sebagai senjata buat kalian para suami gitu kan, untuk untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang istri. Yang seorang istri itu kan dimana dia walaupun lah ya seorang istri itu nampaknya kuat, tapi dia tetap adalah sosok yang harus dilindungi, harus disayangi, karena seorang istri itu yang melahirkan anak-anak kita seperti itu. Dan kemudian bagi seorang istri apabila terjadi KDRT di dalam rumah tangga kalian jangan pernah takut. Setidaknya harus ada orang yang dipercayai untuk bisa mengetahui kondisi rumah tangga kalian seperti itu. Jadi apapun dalam bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami itu tidak boleh didiamkan. Harus ada orang yang kita percayai untuk menjadi tempat perlindungan kita bagi para perempuan. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Kami ucapkan hari ini besar-besar terima kasih di surga Allah kita bisa berjumpa di sore hari ini dan berakhir dengan kebaikan. Insya Allah semua rumah tangga yang KDRT baik semuanya, tidak terjadi lagi. Oke Bu, dengan berakhirnya ini kita ucapkan Ibu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.